hingga dibawa ke rumah sakit jelang lawan Irak. Sintayong dapat tekanan yang luar biasa. Sekjen PSSI optimis Kelvin Verdong bisa main di laga timnas Indonesia versus Filipina. Pelatih Everton mengaku senang Elkan Bagot tolak panggilan dari timnas Indonesia. Konsentrasi Jesus Casas terpecah usai dipanggil pengawas timnas Irak. Hal ini dapat menguntungkan timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Juru taktik asal Korea Selatan itu dinilai stres jelang pertandingan timnas Indonesia versus Irak yang dijadwalkan timnas Indonesia akan menjamu Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan itu sangat penting bagi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini timnas Indonesia duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Bagi Sintayong, pertandingan ini sangat krusial. Oleh karena itu, Sintayong benar-benar memikirkan bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa menang melawan Irak. Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI, Marshall Masita, yang memberikan informasi kepada awak media bahwa Sintayong lagi pusing, kata Marshall. Sintayong merasakan adanya tekanan jelang pertandingan tersebut. Ia pun berujar, ini laga yang penting bagi timnas Indonesia. Sintayong sampai stres dan kemarin dibawa ke rumah sakit. Sintayong merasakan adanya tekanan. Kalian sudah tahu belum kabar itu, kata Marshall. Lebih lanjut, ia sudah berbicara kepada Sintayong untuk tidak stres. Sintayong diminta untuk fokus meracik strategi agar bisa menang melawan Irak. Saat ini kondisi Sintayong sudah membaik. Pelatih berusia 53 tahun itu bertekad untuk membuat timnas Indonesia menang lawan Irak. Ia pun berujar, saya bilang ke dia jangan stres, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Kemarin sore kami juga sudah meeting dengan dia, kata Marshall. Sintayong yang ingin secepatnya timnas Indonesia mendapatkan tiket ke babak selanjutnya, maka dari itu Sintayong meminta adanya perubahan jam kick-off pertandingan melawan Irak. Semula pertandingan tersebut digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, namun dimajukan ke pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jika menang, maka Indonesia mengubur mimpi Vietnam yang ingin lolos ke babak selanjutnya. Marshall pun berujar, dia stres karena ada tekanan, kita mau menang. Bagi dia lebih cepat lebih baik untuk menang dan mengunci satu tiket ke putaran ketiga. Makanya mainnya diubah menjadi pukul 16.00, kata Marshall. Kelvin Verdong ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Filipina di matchday pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Optimisme itu dimunculkan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi. Berhubungan batas akhir pendaftaran untuk timnas Indonesia versus Filipina ditutup hari ini, Kelvin Verdong harus memenuhi persyaratan di atas hari ini. Yunus Nusi pun berujar, kami lagi target untuk Kelvin main laga timnas Indonesia versus Filipina. Jadi pihaknya meminta publik sepak bola Indonesia untuk bersabar. Kami akan mencoba semaksimal mungkin. Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo juga memberikan dukungan khusus untuk sport naturalisasi hari ini. Kita maraton lagi, Setnek dan Kemenkumham, ujar Yunus Nusi. Pelatih Everton Kieran McKinnon mengaku senang jika Elkan Bagot tolak panggilan timnas Indonesia sebab hal ini dapat membuat sang pemain lebih fokus dengan klub tanpa memecah fokus untuk tim nasional. Seperti diketahui, nama Elkan Bagot tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena namanya yang tidak masuk ke dalam skuad timnas Garuda. Di tempat lain, sang pemain justru diketahui berlibur ke Amerika Serikat. Terkait hal ini, banyak spekulasi yang menyebut jika penyebab tidak dipanggilnya Elkan Bagot karena Sintayong yang kesal dengan pemain berusia 21 tahun ini yang sempat tidak merespon panggilan tim nasional saat playoff Olimpiade. Di tengah ramainya kabar renggangnya Elkan Bagot dengan Sintayong, pelatih Everton Kieran McKinnon justru mengaku senang karena pemain-pemainnya tidak bergabung dengan tim nasional. Menurut pelatih berusia 38 tahun itu, Everton tidak memiliki banyak pemain karena saat itu pemain-pemain tidak dipanggil ke tim nasional termasuk Elkan Bagot yang tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Maka para pemain Everton akan mengisi energi dengan berlibur dan kembali dalam keadaan bugar saat pramusim nanti. Pramusim akan menjadi sangat penting. Kami memiliki pramusim yang sangat menarik dan para pemain akan mendapatkan istirahat yang baik saat mereka kembali. Apabila tak tergabung tim nasional saat mereka kembali, kami memiliki pramusim yang bagus dan penuh yang merupakan sesuatu yang harus kami manfaatkan dengan baik, ujarnya. Kami tidak memiliki pemain sebanyak klub di Eropa atau Copa America, hal-hal seperti itu, jadi kami memanfaatkan waktu libur kompetisi dengan baik.
Kami memiliki perjalanan ke Australia yang dinanti-nantikan dan kami akan menjalani beberapa pertandingan persahabatan, ucap Karen. Tentu sangat wajar mengingat Liga Inggris merupakan liga terpadat di dunia sebab kompetisi Liga Inggris ini memiliki dua kompetisi domestik, yaitu Piala FA dan juga Carabao Cup. Bagi Elkan Bagot, saat ia dipanggil ke timnas Indonesia maka ia berada di sekurang-kurangnya selama 2 pekan, yaitu 28 Mei 2024 hingga 11 Juni 2024 setelah laga menghadapi Filipina. Setelah kembali ke klub, Bagot tentu masih memerlukan waktu untuk kembali fit 100% setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Oleh sebab itu, tak ada pemanggilan untuk Bagot itu sangat baik bagi Everton. Namun meski begitu, tidak bergabungnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia sangat disayangkan sebab Indonesia masih membutuhkan tenaganya untuk bisa mengalahkan Irak dan Filipina pada laga nanti. Tentu harapannya semoga segera dapat diselesaikan masalah Sintayong dan PSSI serta Elkan Bagot. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan terus pendapatmu di kolom komentar. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, dikabarkan akan menggelar pertemuan serius dengan perwakilan Federasi Sepak Bola Irak, yaitu Younis Mahmud. Dikabarkan mantan pemain timnas Irak itu ingin berbicara empat mata dengan Casas. Terkait keputusannya memanggilan timnas Irak jelang lawan timnas Indonesia. Namun sebelum menghadapi timnas Indonesia, Jesus Casas dikabarkan bakal melakukan pembicaraan serius dengan Younis Mahmud sebab pelatih asal Spanyol itu dianggap membuat kesalahan dalam memilih pemain yang kurang berpengalaman baik di level klub maupun tim nasional. Pengawas tim nasional Irak, Younis Mahmud, akan mengadakan pertemuan dengan pelatih Spanyol, Jesus Casas, tulis artikel Win-Win. Mahmud ingin mengetahui alasan Jesus tidak memanggil Danilo Al-Assad dan Muhammad Qasim. Meski Federasi Sepak Bola Irak tidak ingin mengganggu Jesus Casas dalam persiapan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, tetapi Younis Mahmud hanya ingin mendengar alasan dibalik keputusan pemilihan pemain yang dibuat pelatih asal Spanyol itu. Danilo Al-Assad yang sedang memperkuat tim kasta ternama di Liga Norwegia kembali tak dipanggil. Meski menunjukkan performa apik dengan menyumbangkan 1 gol dan 2 assist dari 7 penampilannya, Jesus Casas tak memasukkan nama Muhammad Qasim yang tampil cemerlang bersama Al-Najaf FC di kompetisi Liga Champions Asia dengan 1 gol dari 6 pertandingan. Kendati demikian, Casas memiliki alasan kuat tak memanggil 2 pemain itu yang sedang tampil apik bersama klubnya. Pasalnya kedua pemain tersebut memilih meninggalkan Irak di Piala Asia 2023 Qatar.